Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara dalam renungan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Demikian 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Tema renungan kita adalah jemaat yang menjadi teladan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hampir tidak dapat dipercaya bila kita membaca ayat 7. Bahwa jemaat Tesalonika disebutkan menjadi teladan untuk jemaat di wilayah Makedonia dan Akhaya. Mengapa demikian? Karena dari segi usia, jemaat ini masih sangat muda. Baru berusia kurang dari 2 tahun ketika itu. Tepatnya jemaat ini dibuka tahun 50 Masehi. Dan surat ini dikirim sekitar tahun 52 Masehi. Dalam hal apakah jemaat Tesalonika menjadi teladan kepada jemaat-jemaat lain? Atau menjadi teladan bagi orang lain? Perhatikan dalam ayat yang ketiga. Di sana kita menemukan beberapa aspek keteladanan jemaat Tesalonika. Pertama, menjadi teladan dalam iman. Paulus berkata, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Iman adalah ciri umum dari semua orang Kristen. Jemaat Tesalonika disebut menjadi jemaat teladan dalam hal iman karena mereka memiliki iman sejati. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengakuan dengan bibir mulut, tetapi iman sejati itulah iman yang berbuat, iman yang berisi, dan iman yang produktif. Jadi sekali lagi, bahwa menjadi teladan dalam hal iman itu tidak dibatasi oleh karena masih muda. Tunggu tua baru bisa menjadi teladan. Ternyata tidak demikian. Kedua, menjadi teladan dalam hal kasih. Kasih merupakan unsur kedua dalam kehidupan Kristen. Mengapa justru jemaat muda, jemaat Tesalonika menjadi teladan dalam hal kasih? Tahukah saudara bahwa kasih yang dimiliki jemaat Tesalonika adalah kasih yang sifatnya praktis. Kasih dalam perbuatan, bukan kasih secara teoritis. Menurut Yakobus, kasih teoritis berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tapi maaf, saya tidak bisa membantu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu namanya kasih yang bersifat teori saja. Dalam hal apa jemaat Tesalonika menjadi teladan? Paulus berkata, kami selalu mengingat usaha kasih-Mu. Jemaat Tesalonika sudah berusaha melayani Allah. Pelayanan terhadap Allah mencakup 2 hal. Selain daripada penyembahan kita, tetapi juga pengorbanan kita. Kasih menuntut pelayanan. Kasih jugalah yang mendorong Yesus untuk rela berkorban bagi kita. Dan kasih pula lah yang mendorong para utusan-utusan misi. Salah satu utusan misi misionaris, David Livingstone, dia mau mengorbankan dirinya, mati bagi bangsa Afrika. Karena kasihnya, tentu masih banyak yang lain lagi sebagai contoh. Jadi jemaat Tesalonika juga melayani sesama. Itu sebagai bukti bahwa mereka juga mengasihi Allah. Yang ketiga, menjadi teladan dalam pengharapan. Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat ketekunan pengharapan-Mu.
Jemaat Tesalonika dapat menjadi teladan dalam pengharapan karena mereka memiliki ketekunan, yaitu ketekunan dalam pengharapan. Ketekunan itu adalah ketekunan dalam hal menantikan kedatangan Yesus Kristus. Saudara, alangkah indahnya sebagai jemaat ketika menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan dimanapun berada. Menjadi teladan berarti kita telah menjadi berkat. Menjadi teladan berarti di sana Tuhan dimuliakan. Menjadi teladan tidaklah diukur berdasarkan waktu, atau berdasarkan usia, atau berdasarkan tingkat daripada pengetahuan teologi kita. Tapi menjadi teladan berarti kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan tetap bertekun di dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga menjadi contoh, menjadi teladan dalam hal iman, kasih, dan pengharapan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.